akan memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, Ibu Guru minta tolong satu orang kerjaannya maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Ayo, Ibu Guru tidak perlu tunjuk, satu orang maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Sini saya akan berdoa. Doa dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih anak Gwen atas kesediaannya pimpin kita doa di siang hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita, kembali lagi Ibu ingatkan seperti minggu-minggu lalu kita punya yel-yel, ya, kita punya yel-yel. Kemarin saya yel-yelnya kalau saya tanya siapa kita, jawabannya siswa SMP Negeri 1 Sakti. Siapa kita? Belajar Pancasila. Oke, saya ulang satu kali lagi, ya. Siapa kita? Siswa SMP Negeri 1 Sakti. Siapa kita? Belajar Pancasila. Kurang semangat lagi, harus pakai tangan begini, ya. Kalau Ibu Guru tanya siapa kita? Siswa SMP Negeri 1 Sakti. Harus semangat, walaupun siang pelajarannya siang, ya. Sekali lagi, siapa kita? Siswa SMP Negeri 1 Sakti. Siapa kita? Belajar Pancasila. Oke, mantap suaranya, walaupun siang tapi suaranya masih 100%, ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semua dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, di sini Ibu Guru akan memaparkan materi kita hari ini. Ya, di sini ada RPP yang saya sudah bagikan di kelompok kalian. Coba lihat yang tadi saya sudah bagikan itu. Ada di tangan kalian itu RPP Ibu Guru. Ya, di situ nanti ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, terus ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran. Coba perhatikan yang RPP yang tadi Ibu Guru bagikan. Terus ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Nanti terakhir itu ada penilaian, ya, di mana nanti penilaian itu dilakukan, ada penilaian keterampilan, ada penilaian sikap, dan ada penilaian pengetahuan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Nanti pengetahuan itu terakhir, ya. Kalau penilaian keterampilan dan sikap itu bisa dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Ya, kalau keterampilan nanti saat diskusi Ibu Guru ambil penilaiannya. Ya, kalau sikap, siapa yang duduknya tenang, siapa yang suka colek teman, ya, itu namanya penilaian sikap. Tapi kalau penilaian keterampilan, nanti di situ siapa yang aktif dalam berdiskusi, terus siapa yang bertanya, siapa yang suka menjawab, ya, seperti itu. Itu namanya penilaian keterampilan. Ya, jadi penilaian itu dilakukan 3 kali. Nanti penilaian sikap dan keterampilan itu berlangsung pada saat proses belajar mengajar berlangsung, dan penilaian pengetahuan itu nanti dilakukan pada akhir pertemuan. Ya, seperti begitu. Oke? Ya. Jadi untuk itu, supaya kita tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, ya, Ibu Guru akan mengecek absensinya.
Ada Abdul Farel. Hadir. Hadir. Audrey. Hadir Bu. Benyamin Bastian. Tonjo. Siapa yang kemarin? Oh, Ya, Benaya ya. Terus Kalista. Hadir. Daud Reski. Hadir. Fahri. Hadir. Fairuz. Farah Rizky. Ilwan. Hadir. Hadir. Farel. Hadir. Gwen. Gwen Bukit. Hadir. Ya. Jiran Putri. Saudila. Juan Neo. Hadir. Tabita Magdalena Maker. Digantikan sama dulu. Ha? Ya. Putri Dwi Rahmadani. Hadir. Rindiani. Hadir. Roma Anissa. Hadir. Sofiatul. Hadir. Penisa. Hadir. Wahyu Rafika Namanta. Ya, berarti semua hadir ya. Rizky mu. Ya. Sudah? Sudah? Oke, jadi semua hadir. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Selanjutnya ya, kita masuk di materi kita. Bisa kalian lihat RPP Ibu Guru tadi. Di situ ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran, coba Benaya bacakan dulu tujuan pembelajaran yang tertera di RPP Ibu Guru itu. Bagian C. Tujuan pembelajaran isi spiritual dan sosial. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat 1. Menerima keadaan norma-norma dalam kehidupan masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menghargai norma-norma dalam kehidupan masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menerima keberadaan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. 5. Melaksanakan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. Mengisi pengetahuan dan keterampilan. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat 1. Mengidentifikasi perilaku dalam pelaksanaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjelaskan pengertian norma. 3. Menjelaskan macam-macam norma. 4. Menjelaskan tujuan adanya norma. 5. Menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih Benaya karena sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tentang materi kita hari ini adalah norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, ya, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang ada tadi di kalau kalian lihat di buku paket itu, coba buka bukunya bab 2 ya, di bab 2 ya, buka bukunya di bab 2 tentang norma. Sudah? Ya. Yang berikut di sini kalau kita lihat di RPP yang Ibu bagikan, metode pembelajaran yang kita gunakan adalah metode PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana metode pembelajaran ini nanti kalian sendiri, siswa sendiri yang akan mencari permasalahan dari tampilan video atau gambar yang sebentar Ibu Guru sampaikan. Ya. Oke. Di sini nanti ada media pembelajarannya, ada sebuah video, terus gambaran tentang norma-norma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terus ada LCD, laptop, dan PPT. Ya, sumber belajar itu berarti berasal dari buku siswa, terus modul dan bahan ajar, internet, serta sumber yang lain. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk itu Ibu Guru akan tampilkan materinya. Ya, ini bisa lihat ya, norma dan keadilan ya.
norma dan keadilan. Ya. Oke. Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Namun sebagai makhluk individu, manusia akan banyak memiliki perbedaan dan kepentingan di dalam masyarakat. Yang berikut, jenis-jenis kepentingan masyarakat. Di situ kepentingan masyarakat itu nanti ada dibagi. Yang pertama kepentingan umum, kedua kepentingan masyarakat, kepentingan pribadi, ya. Di mana kepentingan umum itu yang mencakup kepentingan bangsa dan negara sebagai badan hukum. Yang kedua kepentingan masyarakat itu berhubungan dengan kepentingan anggota masyarakat dalam hal keselamatan umum, jaminan lembaga sosial, kerusakan moral, pemeliharaan sumber sosial, kemajuan ilmu, kemajuan umum, dan kehidupan secara individual. Yang ketiga kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu sama dengan kepentingan individu. Ya, kira-kira kepentingan individu kita itu kita bisa tahu kebutuhan sandang, pangan. Ya, kalau kita anak sekolah berarti ada kebutuhan kita untuk sekolah. Ya, ada sepatu, ada baju dan segala macam ya. Oke. Berikutnya di sini ada pengertian norma. Ya, kalau pengertian norma adalah tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup masyarakat. Atau bisa juga dikatakan norma adalah memberi petunjuk bagaimana masyarakat harus bertindak, apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu dihindari. Jadi norma itu adalah aturan di dalam kehidupan masyarakat. Bisa berisi perintah dan larangan. Ya. Jadi kalau di agama itu apa? Terus norma kesopanan itu apa, kesusilaan itu apa, dan norma hukum itu seperti apa, seperti itu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang norma agama. Ya. Ayo, siapa yang bisa baca norma agama di layar? Ayo, norma Anissa baca. Saya. Apa itu keterangannya norma Anissa? Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan melalui kitab suci setiap agama. Pelanggaran terhadap norma agama adalah perbuatan dosa dan akan mendapatkan hukum dari Tuhan akhirat. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama sehingga orang ateis tidak percaya pada Tuhan, tidak mau mengimani dan mempercayai adanya norma agama. Ya. Terima kasih untuk sampai ini kita kasih tepuk tangan untuk bagus ya. Kalau yang kurus sudah tidak bisa lihat itu. Oke, itu tentang norma agama, ya. Di mana norma agama itu adalah peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Kita semua punya Tuhan kan? Ada yang tidak punya Tuhan di sini? Hah? Tahu? Ya, kita semua punya Tuhan ya, karena kita ini dilahirkan ya kan atas anugerah dari Tuhan kan? Ya. Dia bilang Daud yang tidak punya keyakinan. Boleh, semua kita punya keyakinan, ya. Oke. Terus yang berikutnya, coba Daud, so baca dulu norma kesusilaan. Daud, silakan bisa baca. Norma kesusilaan berasal dari suara hati manusia. Suara hati nurani akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Norma ini memiliki Suara yang keras, keterkaitan. Suara yang keras nanti tidak dengar. keterkaitan dengan norma agama dan norma hukum. Hal ini berarti norma agama dan norma hukum mengandung kaidah norma kesusilaan. Itu
berasal dari hati nurani. dari hati nurani, maka pelanggaran norma dipikiran akan timbul perasaan penyesalan. Ya, baca yang berapa suara besar-besar banget. Ya, norma kesusilaan berasal dari suara hati manusia. Suara hati nurani akan mengarahkan manusia pada kebaikan. Norma ini memiliki keterkaitan dengan norma agama dan norma hukum. Hal ini berarti norma agama dan norma hukum mengandung kaidah norma kesusilaan karena norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Ya, berasal dari hati nurani kita sendiri. Ya. Oke. Yang berikut norma kesopanan. Siapa? Ayo, ketua kelas. Itu ketua kelas Ibu. Oh sorry, yang di belakang. Ini wakil. Wakil ya. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini berasal dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Akibat dari pelanggaran norma ini adalah disalahkan lingkungan atau kelompoknya. Hakikat norma kesopanan adalah kepatutan dan kebiasaan masyarakat. Ya. Kalau norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita contohnya kalau kita ada di depan orang kita bilang permisi, ya kita menunduk atau mungkin kita yang masih muda kemudian ketemu dengan orang yang lebih tua berarti kita menegur kan seperti begitu menyapa. Ya kalau kita datang ke rumah orang bukan buka pintu langsung masuk pasti kita stop dulu permisi, selamat pagi, selamat siang, ya atau assalamualaikum. Kalau yang Nasrani bilang shalom. Ya, seperti begitu. Jadi ada tata keramanya. Ya. Oke, satu lagi yang terakhir norma ke apa nih? Norma hukum. Ayo, yang di depan norma hukum. Norma hukum dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa apabila perintah dan larangan dalam hukum harus ditaati oleh masyarakat. Karena bersifat memaksa, maka pelanggarannya akan diberikan sanksi berupa ancaman hukuman. Norma hukum telah diperlukan di suatu negara. Hal ini untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Ya, kalau norma hukum itu norma yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Ya, contohnya, ya kalau kita di jalan raya, ada yang biasa di depan itu di jalan raya apa itu? Polantas kan? Ya. Kalau disuruh kita pakai helm ya kita pakai helm. Kalau kita tidak pakai helm maka kita akan dapat tilang atau kita dapat sanksi. Ya. Misalnya kedua, kita disuruh bayar pajak atau mungkin contohnya di sekolah sih. Ya. Bayar iuran sekolah atau mungkin kau datang tidak sesuai dengan seragam tadi pagi disuruh pulang kan? Ya, karena kau datang pakai seragam yang aneh-aneh. Seperti itu, ya. Oke, dari keempat norma ini tadi sudah jelas kira-kira? Sudah. Ya, yang pertama tadi norma agama, terus kesusilaan, terus kesopanan dan norma hukum. Ya, dari keempat itu sudah sudah jelas. Ya, di sini ada tujuannya, tujuan adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, pedoman dalam bertingkah laku, terus menjaga kerukunan anggota masyarakat, terus sebagai sistem pengendali sosial. Ya, atau tingkah laku anggota masyarakat, itu tujuannya. Oke. Ini kalau budaya antri ya, pentingnya norma, budaya antri. Jadi tidak ada kalau kita bekerja atau apa, contohnya misalnya di bank ya, kan biasa ada antri kan, ya jangan suka nyelip ke depan, ya berbaris sesuai dengan urutan yang ada, ya jangan begitu datang mentang-mentang ada saudaranya di depan langsung nyelonong ke depan, itu tidak baik, ya jadi harus budaya antri, ya seperti itu. Oke. Ini bisa dilihat tampilannya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ini ada di Jogja ini, tampilannya ada di Jogja.
Itu kalau masyarakatnya tertib itu, ya, rapi, motornya rapi, di jalan juga pengguna jalan kaki bisa ya menggunakan ya. Kalau kita di Papua ini tidak, trotoar juga motor naik kan, ya apalagi kalau sudah macet, ya semua celah dilalui kan, yang penting cepat, ya seperti begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada tampilan, ya perilaku yang sesuai dengan norma di sekolah. Ini kira-kira gambar di mana nih? SMP negeri. SMP negeri mana? Dari kelas 9. Hah? Ini SMP negeri 1 toh? Iya. Ya. Itu tampilan dari gambar SMP negeri 1. Itu berapa tahun yang lalu? Ya. Jadi lingkungannya itu bersih. Ya memang tidak ada gambar siswa di situ karena kebetulan siswanya sudah pulang. Ya, ibu guru ambil gambarnya. Jadi lingkungannya itu bersih. Ya. Bagaimana supaya bisa lingkungan bersih? Berarti siswa itu harus membuang sampah pada tempatnya, kan seperti itu, ya. Jadi mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tadi kau datang ada yang tidak pakai seragam, akhirnya dipulangkan kan, karena tidak mematuhi peraturan sekolah. Melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas, mengerjakan ujian dengan jujur, tidak ada sontek-menyontek, ya seperti begitu. Itu kalau di lingkungan sekolah. Contohnya, bagaimana kalau misalnya di lingkungan rumah? Ya, norma di dalam lingkungan rumah ini, norma dalam lingkungan rumah. Ada lihat gambarnya itu dia ngapain itu? Lagi makan kan? Ya, seorang ibu dia melayani bapak dan anak-anak. Ya, duduk bersama-sama, makan di meja secara bersama-sama. Bukan anaknya ambil makan langsung duduk di depan televisi kan? Iya. Ya, kalau sekarang kan begitu kan? Ayo mari silakan makan. Yo ambil makan, bawa piring langsung duduk di depan televisi. Ada yang duduk di kursi sambil main HP. Ya. Harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya bisa satu meja. Ya, duduk bersama-sama, makan bersama-sama, berdoa sama-sama. Seperti begitu. Sudah benar? Siapa yang biasa lakukan hal seperti yang digambar? Angkat tangan, keluarga siapa? Hah? Makan bersama-sama, angkat tangan. Dari 20 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, setengah, 50% saja. Berarti selebihnya itu makan dengan handphone kan? Ya, ambil makanan, bawa handphone, udah. Sambil makan, sambil main HP. Itu yang namanya anak-anak. Apa ini sekarang ini? Anak gaul, zaman now. Zaman now. Ya, janganlah anak zaman now. Ya, seperti itu. Lihat, menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan ikhlas. Ya, yang perempuan itu harus bisa membantu orang tua. Ya. Terus menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Seperti itu. Ya. Terus ada lagi satu gambar ini. Kalau sudah di lingkungan rumah tangga, berarti ada di lingkungan masyarakat. Apa kira-kira gambar dari tampilan itu? Lihat. Di lingkungan masyarakat. Bergotong royong. Bergotong royong itu sangat penting dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Ya, bergotong royong, kerjasama. Karena kalau pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, maka akan bisa ringan. Ya. Coba kalau kau pikul sendiri, misalnya berat atau tidak? Berat. Coba kalau dibantu sama teman, pasti ringan. Ya, seperti itu. Oke, itu di lingkungan masyarakat. Ya, jadi dari gambar ini bisa kalian, ya, ini nanti terakhir. Oke, sebelum kita masuk di materi diskusinya, ya, nanti di diskusi, ini di sini ada supaya bisa kalian lihat.
Di tas? Tas saya. Di depan. Ada tas. Tas saya. Coba. Tas saya. Oh, di baterainya habis. Sambung lagi. Tasnya di mana? Belum sudah. Belum sudah. Oke, sambung. Hah? Sambung lagi juga. Sambung lagi juga. Ini sambalnya yang 3. Ya. Dari tampilan itu tadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penggunaan kendaraan ya, kendaraan. Ya, banyak sekali. Jadi bisa kita lihat pelanggaran-pelanggarannya. Jadi untuk berikutnya, ya, setelah kamu lihat tadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalan raya, ya, sebaiknya hari itu dihindari, ya, dari semua pelanggaran yang itu tadi yang tertangkap CCTV. Ya, kalau sekarang di jalan raya itu, ya, kalau di kota-kota besar itu sudah dipasang CCTV ya. Jadi bukan lagi ada polisi di situ yang ya, tidak. Jadi kalau kau lewat di lampu merah, ya biarkan saja. Palingan nanti kamera itu yang menangkap kamu punya plat mobil atau plat motor. Ya. Bagaimana cara menindaknya? Nanti pada saat kamu pembayaran pajak, maka akan ditampilkan itu hasil CCTV-nya. Kamu melanggar berapa kali? Seperti begitu. Jadi tidak ada lagi yang itu yang apa? Yang stop-stop di jalan. Ya. Seperti itu ya. Oke. Sekarang untuk tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya ini di tampilan
Di situ ada 3 gambar, ya. Ada 3 gambar, di mana yang pertama, gambar pertama halaman halaman 1. Perhatikan, di sini ada kamu yang 4 orang ini. Benanya berbalik ke sana supaya satu kelompok karena ini hanya 3. Ke sana, kamu ke sana, ini gabung ke sini. Kamu dua gabung ke sini. Benanya berbalik ke sana, berbalik. Kamu gabung ke sini. Taruh dia, ini aja dulu. Taruh aja, berbalik ke sini dulu. Sudah? Yang kelompok 1, kamu membahas tentang, perhatikan gambar yang ada bapak polisi dengan anak sekolah, ada di RPP itu. Sudah? Membahas tentang itu. Terus yang kedua, kelompok kedua, ini kelompok kedua ya, karena ini hanya 3 ya, ibu hanya ambil 3 saja. Ini kelompok kedua, berarti kamu membahas tentang gambar di mana ada pengemis ini. Pengemis yang menampilkan uang 50.000. Biasanya kalau pengemis itu bukan uang 50.000 kan? Ya uang receh. Terus kelompok 3 itu tampilannya tentang di mana di sini ada seorang nenek, di mana ada cucu yang sungkem ya, salaman dengan neneknya. Ya, kamu kelompok 1. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sudah? Yang menjadi pertanyaannya di situ, lihat di RPP itu tadi, ada di situ pertanyaannya, apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Sudah? Lihat di sini. Tanggapan kamu tentang ini, ada pertanyaannya. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Kira-kira menurut kalian itu apa penyebabnya? Terus yang ketiga, jelaskan mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa tersebut. Ya. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Yang kelima, mengapa manusia dalam kehidupan perlu norma. Yang keenam, bagaimana akibatnya jika norma tidak dipatuhi. Sudah? Jika norma tidak dipatuhi. Ini kelompok 3 kan? Siapa yang juru bicaranya? Ya. Silahkan 1 orang kalian diskusikan kira-kira apa jawabannya dari pertanyaan yang Ibu Guru sampaikan itu tadi. Dari gambar yang kalau kelompok 1 itu gambarnya berarti pelanggaran oleh siswa itu yang ada pak polisinya itu. Itu ya. Ya. Terus yang kelompok 3 berarti ini nih. Yang ada gambar nenek dengan cucunya. Ini kan ada soalnya. Sudah. Kamu kerjakan secara kelompok. Nanti yang ketuanya yang membacakan jawabannya maju ke depan. Hasil tanggapan dari gambar yang ada di Ibu Guru sampaikan tadi yang kelompok 1. Ayo silakan. Dicatatkan ya, nanti bawa ke depan. Kalian jangan berdiri, karena berdiri tidak ikut menurut kalian toh. Ya, apa kira-kira menurut kalian saja? Ayo. Sudah? Ayo, waktunya 15 menit deh. Oke, 10 menit lah. 10. Cepat, 10 menit saja waktunya. Ayo.
dewasa. Gitu. Yang kita lihat itu kenapa? Ayo. 10 menit saja. Cepat. Harus aktif. Disampaikan saja pendapatnya. Nanti kan di depan baru kita lihat apa kira-kira pendapat kalian. Yang kelompok 1 tentang ini nih, perilaku. Ya. Yang kelompok 1, iya toh? Dan pengetahuan dan bertindak bervokasi di kalangan sebagai Yang kelompok 2 tentang fenomena pengemis dewasa. Ya. Sekarang itu pengemis itu bukan anak kecil, tapi banyak pengemis itu dewasa, orang tua yang tidak sakit. Karena apa dia mengemis? Ya. Menurut kalian kira-kira apa? Terus yang kelompok 3, di sini ada nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia tentang sopan santun, ya, tata krama. Apakah tata krama ini masih dilakukan di kehidupan sehari-hari? Kira-kira bagaimana? Kamu lakukan kah? Tidak kah? Ya, 10 menit ya, 10 menit. Ayo, masing-masing berikan ini pendapatnya. Ayo. Ayo. Cepat, berikan pendapatnya supaya kelompoknya yang catat.
Ambil. Ayo. 5 menit lagi. Sudah, Ibu. Sudah? Ayo 5 menit lagi, 5 menit. Sudah bedanya? Pinggirnya baca terus pinggirnya baca. Kalau kamu tulisan aja begini, jangan ribut. Jangan sibuk. Halaman. Sudah benar. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Sudah Kak? Ayo. Sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kelompok 2 maju ke depan. Semua maju ke depan. Bacakan jawabannya dari kelompok 2. Kira-kira apa jawaban dari kelompok 2 tentang mana tadi? Kelompok 2 tadi mana? Ini kan? Materi ini jadi layar. Ya ini. Jadi yang ini kan? Ya, yang pengemis.
Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Yang lain dengar. Ya. Seharusnya hal seperti ini ditindaklanjuti agar pengemis tidak dianggap seperti pekerjaan. Dan seharusnya mereka berusaha untuk mencari kerja. Hal ini seharusnya dilakukan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. B. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat, sikap pemalas, ikut-ikutan, pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan kerja, sikap pasrah pada nasib. C. Jelaskan mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa tersebut karena lemahnya pengawasan dari pemerintah, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya harga diri masyarakat. D. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang dengan melakukan razia, penampungan sementara untuk seleksi, dilakukan pendampingan dan rehabilitasi, diberikan pelatihan keterampilan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Ya, berdiri dulu di situ. Bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 dari materi tentang di sana tadi ada gambar pengemis dewasa. Ya, pengemis dewasa yang tidak sakit, tidak ada cacat fisik. Ya, mereka melakukan kegiatannya itu mengemis. Kalau kita tahu itu pengemis itu biasanya itu orang yang cacat atau mungkin anak-anak kecil ya. Tetapi ini dilakukan oleh yang dewasa. Ya. Tadi mereka punya jawaban itu karena tadi pemalas. Terus yang berikut ikut-ikutan. Ya, tidak perlu capek. Ya, pendidikannya rendah. Ya. Makanya dia jadi pengemis. Ya, seperti itu. Itu menurut pendapat kalian. Kira-kira ada yang pendapatnya beda dengan dari kelompok 2? Hah? Bagaimana kelompok 1? Dari tanggapan kelompok 2 itu ada yang pendapat kalian yang lebih bisa menambahkan jawaban dari kelompok 2? Siapa yang bisa menambahkan dari kelompok 1? Hah? Rizky bagaimana? Tidak ada? Jadi sependapat dengan jawaban kelompok 2. Terus kelompok 3, ada yang menambahkan jawaban dari kelompok 1? Kelompok 2. Ya. Tentang tadi jawaban mereka itu menanggapi gambar di depan, di mana pengemis zaman sekarang ini banyak yang dewasa, bukan anak kecil, bukan karena ketidakmampuan, ya, karena ikut-ikutan. Tahu ikut-ikutan? Ya, yang sana juga biasa itu dia dapat uang banyak, jadi lebih baik kita jadi pengemis saja, tidak perlu capek, tidak perlu modal, ya hanya duduk di pinggir jalan saja meminta-minta, ya. Tetapi sebenarnya itu adalah menyangkut harga diri kan? Ya, kalau kita tidak sakit, kalau kita tidak atau mungkin syarat fisik, ya kita sebenarnya kalau menurut agama kita lebih baik kita memberi daripada kita meminta, ya, seperti begitu. Jadi kelompok 3 bagaimana? Sesuai dengan jawaban mereka, sependapat? Ada yang bisa tambahkan? Silahkan. Seharusnya pekerjaan untuk mengemis itu dilarangkan supaya yang mengemis itu bisa berusaha mendapatkan pekerjaan, tidak mengemis lagi. Ya. Jadi seharusnya itu pengemis itu ditiadakan, ya, artinya tidak ada. Ya. Terus kita pun yang memberi itu ya kita perhatikan, jangan hanya kita beri-beri begitu saja, akhirnya mereka ketagihan kan? Seperti begitu, ya. Oke, kalau begitu jawabannya sudah sesuai. Oke, kita aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1 tadi pelanggarannya, ya tadi sudah banyak sekali pelanggarannya kan? Nih, ya. Silakan kelompok 1 berikan jawaban kalian. Kamu dulu lihat dia deh. Ya. Ayo.
Apa yang menyebab terjadinya peristiwa tersebut? Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat, pengetahuan soal marka rambut dan pengaturan yang minim, kebiasaan mencari jalan pintas, fenomena ikut-ikutan pengendara lain, dan kondisi jalan. Jelaskan mengapa dalam kehidupan bernorma karena lemahnya penegakan hukum pelanggaran dianggap sebagai hal biasa. Rendahnya kepastian hukum dalam masyarakat. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Menunjukkan kedisiplinan berlalu lintas di usia dini. Adanya sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pihak otoritas. Gunakan perlengkapan kendaraan dengan baik. Gunakan helm yang standar. Selalu membawa perlengkapan tanda ciri dan kendaraan. Ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Jawaban dari kelompok 1 tadi tentang tampilan itu. Mereka berkata bahwa adanya penerobosan yang dilakukan oleh siswa, ya, lampu merah ke, bonceng 3 ke, tidak pakai helm. Terus mereka bilang tadi supaya kita dapat tilang itu berarti dari dini itu anak-anak sekolah itu harus adanya sosialisasi. Ya, kira-kira rambu-rambu lalu lintas itu jangan sampai sennya belok kanan, motornya belok kiri. Iya dong? Sudah sennya belok kanan, motornya belok kiri. Harusnya di situ tidak bisa belok, kamu ambil belok. Ya, seperti begitu. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu harus diperkenalkan sejak dini, ya, kepada ya, anak SDK, anak SMP, ya, seperti begitu. Ada yang bisa menambahkan jawabannya dari kelompok 2 dan 3 tentang tampilan gambar di depan? Ada yang tidak sependapat dengan jawaban kelompok 1? Hah? Sependapat semua? Hah? Pendapat? Ya. Katanya mereka sependapat dengan apa yang kalian sampaikan dari kelompok 1. Kalau begitu kita tepuk tangan untuk kelompok. Terakhir untuk kelompok 3. Silakan masuk ke depan. Presentasikan apa menjadi hasil kelompok kalian tentang kelompoknya. Tentang gambaran ini. Ya. Ayo. Silakan dengarkan kelompok 2 dan kelompok 1, silakan dengarkan jawaban dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Sopan santun atau tata krama dalam pergaulan di sebagian remaja tidak lagi menjunjung tinggi, dan juga karena itu kita harus menghormati orang tua yang lebih tua. Orang yang lebih tua. B. Apa yang mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa tersebut? Yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor teman dan pergaulan, yang ketiga faktor media massa. Bagian C, jelaskan mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa tersebut. Yang pertama, karena dalam keluarga, misalnya yang usianya lebih kecil atau adik memanggil anggota keluarga dengan sebutan nama bukan panggilan kakak, abang, dan lain-lain. Yang kedua, ketika berkumpul dengan teman-teman, tak jarang akan keluar kata-kata kasar yang dianggap lelucon atau bersanda. Dan yang bagian D, jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Rajin beribadah, berpakaian dengan sopan, mampu mengontrol dan membawa diri dalam semua situasi. Terima kasih. Ya. Tadi mereka itu sekarang itu kan salaman itu jarang dilakukan kan? Ya. Malah kalau sekarang itu yang seperti kalian ada yang rasa sudah malu. Padahal kalau kita meminta salam sama orang tua berarti kan sama kita dengan meminta restu kan? Supaya kita selamat-selamat di jalan, tiba di sekolah dengan selamat. Ya. Kenapa hal itu tidak terjadi sekarang? Kira-kira apa yang menurut
supaya cepat selesai kelayaknya ini ya. Ya, kalau begitu kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Ya. Kalau kalian perhatikan materinya tadi tentang norma ini dari awal ya sampai sudah selesai diskusi ini. Ya. Kira-kira kalau seandainya di dalam kehidupan masyarakat itu tidak ada norma, ya tidak ada norma, apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Tidak ada sopan santun. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Hah? Sudah? Apabila norma itu tidak terjadi, tidak ada dalam kehidupan masyarakat, kira-kira apa yang terjadi? Satu orang angkat tangan. Ya, banyak pelanggaran. Rizky bilang banyak pelanggaran. Terus? Ya, ada banyak yang tidak taati tata tertib, kayak lagi di sekolah tidak menaati peraturan sekolah, kalau lagi di jalan tidak menaati peraturan lalu lintas. Ya. Terus apa lagi? Siapa ini namanya nih? Iya. Akan terjadinya konflik satu sama lain. Ya, akan terjadinya konflik satu sama lain karena menganggap dirinya yang paling hebat, ya, yang paling benar, ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara yang tua, yang kecil juga memerintah yang besar, ya. Itu kalau tidak ada lagi norma. Ya. Terus berikut, kira-kira menurut kalian, ya, kira-kira menurut kalian, bagaimana akibatnya jika norma itu tidak dipatuhi? Iya, itu Sophie. Hah? Apa? Kira-kira akibatnya jika norma itu tidak dipatuhi? Ya. Apa kira-kira? Hah? Siapa yang bisa jawab? Apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana akibat jika norma itu tidak dipatuhi? Menjadi konflik dan terusnya Hah? tidak ada perlindungan bagi orang yang seperti kayak mau menyeberang, terus apa pengendara motor atau mobil tidak mau berhenti agar penyeberang bisa lewat ke jalan seberang. Apa lagi? Dan tabrak-nabrak. Ya. Kalau tidak dipatuhi, ya berarti tadi kalau dari awal siapa tadi bilang tadi konflik dan segala macam ya itu tidak, ya kalau tidak dipatuhi. Jadi memang norma ini adalah hal yang harus kita lakukan dan kita larang hindari ya ketika ada larangan ya. Kalau kan tadi sifatnya itu pemerintah dan melarang ya, kalau diperintahkan ya dia berarti dilakukan ya. Seperti begitu. Kenapa tidur bagus? Kamu ya sudah seperti begitu. Ada yang mau ditanya tentang masalah norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Ada yang mau ditanya? Tidak itu. Hah? Tidak. Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanya, ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Dari tampilan gambar dan segala macam tadi itu yang sudah kalian lihat dengan tugas-tugasnya tadi, kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan? Norma tadi aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia, ya. Baik itu norma agama, baik itu norma hukum, baik itu norma kesusilaan, baik itu norma kesopanan. Seperti begitu.
Bukan dulu, supaya tidak disempit, supaya tidak panas. Berarti 5. Iya, yang depan 5 ya. Kembali ke sini beda ya, supaya tidak sesak ke sini. Sini. 2, 3, 4, 5. Ya pulang. Ya. Oke, tulis nama. Tulis namanya. Tahu pulang. Tulis namanya. Oke. Tulis nama. Silakan dijawab. Silakan dijawab pertanyaannya. Silakan dijawab pertanyaannya ya. Tulis nama cepat. 10 menit sekarang. Ayo cepat. 10 menit. Suaranya dikurangi. Kelompok 3. Ayo, silakan. Ayo cepat silakan.
Sudah. Yang sudah selesai bisa maju ke depan. Taruh. Yang sudah selesai bisa kumpul di sini. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan LKPD-nya.
Lagi fokus. Ayo. Gimana Rizky? Kok tidak semangat? Sakit kan? Cium. Panas tuh ini. Larinya kok? Lari. Panas banget. Tuh lagi kok. Sudah? Semua? Mari kumpul. Sudah? Kamu dulu. Ayo, ayo. Kelompok satu, kalian sudah. Ya, oke. Ini ada yang kelompok dua ini masih berjuang. Oke, jadi kalau tadi sudah disimpulkan tadi sama kalian, yang lain dengar dulu. Materinya tadi, lihat di bawah di situ ada kesimpulannya tentang materi kita hari ini, ya di mana manusia dalam kehidupan perlu norma karena norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga negara. Ya, jika tidak ada norma itu tidak ditaati, ya pasti kacau. Ya, terus tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak individu itu kalau di norma hukum. Ya, karena nggak ada jaminan kalau tidak ada norma hukum, nggak ada aturan. Nanti siapa yang kuat tindas yang lemah. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus norma itu, aturan itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, harus dijalankan. Ya, seperti itu. Oke, untuk minggu depan, ya materi kita masih sama tentang norma. Nanti lanjut di bagian C, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk minggu depan pertemuan berikutnya. Ya, jadi sebagai kata motivasi untuk kalian di hari ini, ya, ini ada ibu guru punya kata motivasi. Ya. Perhatikan kata motivasi untuk kalian hari ini. Fokuslah menjadikan dirimu yang terbaik, bukan berpikir kaulah yang terbaik. Coba baca kata-katanya. Fokuslah
kemudian hari akan menjadi Baik. baik. Tapi kalau karakternya saja sudah tidak baik dari sekarang, itu sudah bisa dipastikan dewasanya